petunjuknya, karena banyak yang bilang saya ini ngawur ataupun asal-asalan. Tapi aku yang mau bicara itu, aku orang Jawa. Orang Jawa yang dari mbah-mbahku dulu itu linueh, yang artinya apa? Diberi kelebihan oleh Tuhan, dan itu menurun ke saya. Ketika itu dikasih ke saya, bukan berarti saya itu langsung dapat, enggak. Saya itu belajar dari nol. Kalian boleh tanya keluargaku yang masih hidup itu, bagaimana aku itu mengalami yang namanya aku melakukan yang enggak baik. Aku belajar dari yang namanya kegelapan, yang aku melakukan kesalahan, dan dari situ aku itu belajar sampai ke detik ini. Kalau kalian mau tahu, aku juga nggak bakalan percaya ataupun yakin kok aku bisa sampai ke tahap ini. Mulai dari yang aku ibaratnya dikucilkan, direndahkan, dibully, bahkan aku melakukan dosa-dosa yang gede, yang ibaratnya aku itu nggak pernah nyangka. Ternyata di akhir dari perjalanan hidupku, aku itu menemukan yang namanya kesadaran. Karena aku itu bisa membaca alam, dan aku itu bisa membaca gejolak yang ada di masyarakat, mulai dari yang terkecil sampai yang paling gede. Contohnya apa? Terkecil itu ketika ada anak-anak ataupun yang belum cukup umur minum minuman keras. Habis minuman keras dia memperkosa, membunuh. Itu bagi saya itu udah satu petunjuk, ataupun udah satu bahwa di masyarakat itu udah banyak kejatuhan moral, akhlak. Apalagi ketika minuman itu dijual kepada anak-anak di bawah umur. Itu satu. Kedua, bagaimana sistem korupsi ataupun kesewenang-wenangan, baik yang dari tingkat RT, RW, kepala desa sampai ke yang presidennya, itu akan berpengaruh kepada rakyatnya. Aku kasih contoh, Afrika. Afrika itu negara, sebenarnya negara yang kaya, tapi hasil dari kekayaannya itu untuk negara lain. Yang artinya apa? Negara lain yang kaya raya, hidup rakyatnya itu miskin. Ini yang Indonesia nggak mau belajar dari negara lain yang sudah terjadi. Bagaimana kalau korupsi, nepotisme itu bisa menghancurkan satu bangsa, satu negara. Seperti banyak negara-negara itu yang jatuh bangkrut, jatuh karena apa? Karena para pemimpinnya jadi tukang korupsi, tukang maling duit rakyat, yang para pejabatnya itu kebal hukum. Ketika mereka melakukan kejahatan, mereka nggak dihukum. Aku kasih contoh, Malaysia aja bisa menghukum mantan perdana menterinya, sedangkan Indonesia itu nggak mampu, nggak bakalan melakukan itu. Karena apa? Karena mereka hanya mementingkan golongan mereka, bahwa mereka cari aman agar mereka tetap memegang kuasaan, agar mereka memperkaya diri, memperkaya golongan mereka. Ini saya yang belajar dari apa yang kalian lakukan, dari perbuatan kalian. Dengan membaca alam, bahwa alam itu akan mengikuti rentak kalian. Kalau kalian itu suka menambang-nambang ilegal, merusak hutan, meratakan gunung-gunung, terus lautan itu yang harusnya kalian jaga malah kalian rusak, maka kalian juga akan diadili melalui alam. Banjir Demak, banjir Grobogan itu hanya bagian kecil. Ada yang makin besar lagi. Karena apa? Karena kalian juga melakukan hal yang sama. Kalian juga merusak alam. Sedangkan Tuhan itu menciptakan alam untuk kita tempati, agar kita jaga, bukan kita rusak. Saya ngomong begini karena saya orang Jawa, saya orang Nusantara. Saya belajar dari alam, makanya saya bisa membaca alam. Saya bisa membaca yang kejadian di manusia-manusia atau di masyarakat ini, karena saya bagian dari masyarakat. Saya dari titik nol belajar
bagaimana orang itu bisa menjadi jahat, bagaimana orang itu bisa jadi pembunuh, bagaimana orang-orang itu jadi tukang bully, bagaimana orang-orang yang tertindas bisa jadi pembunuh berdarah dingin. Saya itu mempelajari setiap dari mereka. Karena apa? Karena aku bagian dari masyarakat. Ini bedanya dengan orang-orang yang suka bawa nama Tuhan, suka bawa nama Allah, tapi kelakuannya itu gak bener. Jadi kalau kalian tanya aku ngomong ngawur, aku ngomong hoak, kalian salah besar. Aku ngomong itu berdasarkan yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Sehingga apa? Sehingga aku itu bisa baca alam, juga bisa membaca apa yang akan terjadi di setiap pergerakan di masyarakat. Untuk apa? Untuk menentukan yang akan terjadi di kemudian hari. Saya melakukan ini dengan apa? Dengan saya itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan mengendalikan hawa nafsu. Saya ini bukan tipikal orang yang gerusa-gerusu atau suka menebar fitnah. Karena apa? Karena saya paling takut sama Tuhan. Karena apa? Karena dari kecil yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya, leluhur saya, adalah ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun nenek moyang saya itu beragama lain dulunya, animisme, tapi mereka tetap nenek moyang saya orang Jawa, orang Nusantara. Jadi apa yang saya lakukan ini untuk orang Jawa, untuk Nusantara, agar kedepannya itu berharap jadi lebih baik lagi. Tapi kalau pemimpinnya itu korup, pejabatnya melakukan banyak kesalahan tapi kebal hukum, rakyatnya ini gampang dibodohi, gampang digobloki dengan dukun abal-abal, dengan kiai abal-abal, dengan padepokan abal-abal. Bagaimana mereka itu bisa jadi orang yang cerdas secara jasmani dan rohani? Bagaimana saya nggak ngelus dada ataupun saya bersedih ketika saya itu melihat mereka gampang banget dibodohi oleh kiai-kiai palsu, gus-gus palsu, spiritual palsu, yang mereka mencari kekayaan karena menjual ilmu yang cetek. Bagaimana mereka bisa ditipu oleh gus-gus abal-abal, padepokan abal-abal. Ini yang sebenarnya melencengkan akidah kita. Sama seperti kita selalu membawa nama Tuhan, nama Allah, tapi kelakuan kita itu gak benar. Ibaratnya kita ini gak sinkron dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita. Iblis itu juga ahli ibadah, ahli dalam agama, tapi tempatnya di neraka. Neraka itu apa? Penderitaan, kesengsaraan. Ini bagaimana bisa jadi orang Jawa, orang Nusantara itu cerdas kalau mereka aja gampang ditipu, gampang dibodohi oleh orang-orang yang jualan agama, yang untuk kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan kekuasaan. Makanya aku bilang, siapapun yang menang tetap akan kiamat kubro, atau kalian tuh diadili pakai perbuatan. Karena udah jalan mati. Diteruskan kalian hanya akan merusak alam, akan merusak sistem kehidupan manusia. Wah, segala cara kalian lakukan hanya untuk mengisi perut.